pernyataan UGM, tapi ada juga pernyataan Rosuryo. Jadi macam-macam juga. Ini kegaduhan yang dipelihara begitu. Kalau menurut saya, ini hal yang tidak pernah kita sangka dalam perkembangan media sosial. Jadi kalau ini tidak diatur ya memang akan kemana-mana. Makanya seharusnya kalau negara punya Dewan Pers, harus ada pengawas media sosial juga. Sehingga kita tahu kapan mesti diredam isu ini. Kan kalau memang sudah terlalu tidak produktif, kan juga bahaya juga. Negara harus intervensi. Iya, jadi ini kalau tentang ijazah ini, ada masalah ijazah, ada trust isunya Pak Jokowi. Kan Anda bilang harus ada intervensi ya Bang Nun ya. Artinya kalau sampai sekarang negara lewat apa mungkin badan atau kementerian atau lembaga yang dikendalikan negara itu tidak intervensi, berarti ada keuntungan juga dong dirasakan oleh orang-orang dalam penyelenggara negara. Kalau menurut saya, mereka menunggu. Kalau dalam disertasi saya tentang momentum politik, ini mereka tunggu momentumnya. Buat mereka ini akan menaikkan kesukaan rakyat atau tidak. Kalau ternyata ini meningkatkan kesukaan rakyat terhadap pemerintah atau terhadap penguasa atau terhadap politisi tertentu, ini didiamin aja. Mas Fahmi, ini menarik penjelasan Mas Hensat. Tapi saya ingin sekali bertanya sebetulnya soal, karena ini kan tidak diatur ya. Di sosmed kan lompat gitu. Kita tidak pernah dengan budaya baca yang kuat, lalu tiba-tiba ada yang beginian. Ada tontonan, lalu belum ada baca buku gitu. Orang lebih pada baca komen-komen pendek yang ada di media sosial. Menurut Anda, ada nggak urgensi supaya itu tidak devian sekali gitu? Harus ngapain? Iya. Jadi ada kalau sekarang ini sumber berita itu Bang, itu udah bukan lagi televisi atau koran ya. Betul. Sekarang cenderung itu adalah TikTok dan YouTube Bang. Ini menurut riset dari Reuters. Ini kemarin baru ada presentasi dari Reuters. Risetnya mereka bahwa orang melihat apa yang ada di YouTube. Orang pengen tahu apa lagi rame. Itu berpikir ke YouTube. Kemudian juga ke TikTok. Banyak berita-berita di sana, dan apalagi sekarang ditambahin dengan AI dan lain-lain, mudah sekali orang membuat berita, dan itu yang membuat bukan lagi institusi kan, tapi individu, influencer. Ya. Dan itu artinya bisa apapun. Nah, terkait dengan isu seperti ini, saya lihat dari data dompet ya percakapan tentang Pak Jokowi ini, yang paling influensial baik itu di Instagram, di TikTok, itu adalah dari postingan dari media. Jadi media pun sekarang tidak di media saja, misalnya dari Tempo, Kompas, Detik, dan lain. Mereka kan punya akun-akun, followernya tuh jutaan. Mereka beritakan, misal di website online-nya, atau kemudian Nusantara TV ya, taruh di newsnya, dibawa kemudian di TikTok. Itu jadi berita lagi. Jauh lebih besar. Jadi memang yang terkait jauh lebih besar, viewership-nya lebih besar. Kan ada 100 juta lebih pengguna TikTok kita sekarang. Artinya viewer masih melihat kredibilitas media ya, Mas Fahmi ya? Betul, itu salah satu yang masih ada good news-nya ya. Ada survei kemarin disampaikan, ketika ada disinformasi, ada sesuatu yang kebingungan, publik itu larinya kemana? Mereka larinya ke media. Media-media yang dipercaya. Tapi kalau sekarang kan media ini ya seperti media ketika terkait dengan kasus kontroversi ijazah Pak Jokowi juga kan memberitakan juga, kemudian ditaruh di TikTok, jadi makin ramai juga. Termasuk ketika kita bicarakan ini karena di sosial media juga ramai Mas. Iya. Betul. Makanya kan terjadi interaksi yang close loop-nya ini udah agak jelas tuh nanti. Coba sebentar, ada satu teori mungkin Anda harus jawab ya. Apakah kalau bicara Pak Jokowi sudah selesai, masih tetap ingin memaintain panggung? Ini kan bad news is a good news sebenarnya gitu kan. Spotlight masih diarahkan ke Pak Jokowi gitu. Mas Hensat dulu jawab, nanti habis itu Mas Fahmi saya minta pendapat. Itu kalaupun ini dianggap menguntungkan Pak Jokowi, menurut saya kali ini dia sudah tidak bisa kontrol isu. Mas Fahmi, pertanyaan yang sama, komentar Anda. Jadi ada namanya bias Bang. Kan kita udah tahu ada confirmation bias, jadi orang pengen apa yang cocok. Tetapi dalam konteks tadi kan disampaikan bad news is good news kan. Ini sebuah bias juga, negativity bias. Jadi kita itu terkena bias negatif, sesuatu yang negatif, newsroom, kemudian publik juga ikutan
menganggap bahwa ini penting untuk dibahas. Jadi menentukan apa ini penting untuk dibahas atau tidak, itu ada kena bias dari negativity tadi. Kan soal engagement tadi, Mas. Ya. Betul, karena memang ujung-ujungnya adalah metrik kan. Ada ukuran metrik yaitu engagement. Ternyata yang negatif ini menimbulkan engagement yang tinggi. Jadi sebetulnya kita kena bias semua nih, negativity bias. Kita tahu kita kena bias, tapi kita ya tetap menikmati ya. Iya, karena yang bias negatif itu juga bisa jadi penontonnya banyak. Betul. Oke, Bang Don, kita harus tutup diskusi kita. Nggak terasa kan? Udah selesai. Iya. Iya, Tapi silakan. sebelum mengakhiri, saya kasih waktu 15 detik ya. Mas Fahmi dulu soal prediksi Anda akan seperti apa dalam waktu ke depan ini. Silakan, Mas Fahmi. Saya nggak prediksi, tapi saya berharap saja. Saya Oke. lebih ke pro bahwa kalau bisa isu ijazah ini selesai lah. Ya, selesai husnul khotimah buat bangsa Indonesia. Oke, amin. Mas Hensat. Kalau saya berpendapat demi keutuhan negeri dan menghormati jasa-jasa presiden sebelumnya, maka isu ini akan dipaksa untuk dihentikan gitu. Harus selesai. Harus selesai. Oke. Tapi apakah selesai di Doncast? Kita berharap itu selesai. Saya punya kepentingan itu adalah bahwa kepala saya itu terlalu banyak informasi yang masuk ke sini tentang ini gitu, sehingga saya tidak bisa keluar dari situasi ini. Dan saya kira banyak orang yang susah keluar dari situasi ini, padahal ada banyak hal lain yang membuat kita bisa lebih produktif. Ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang bagus. Betul. MBK, sekolah rakyat, Operasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih, lalu kemudian yang check up gratis. Kalau semua orang gotong royong untuk menyelesaikan itu jauh lebih produktif daripada ribut yang ini. Setuju nggak Mas Ad? Makanya, Saya setuju. makanya mari sama-sama kita tingkatkan literasi, sama-sama cerdas bersama, tentunya bareng Doncast ya. Oke, inilah akhir jumpa kita dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.